Sekolah usia dini seringkali dijadikan solusi bagi orang tua untuk memenuhi harapan tentunya. Optimalisasi tumbuh kembang anak, tetapi sayangnya banyak pula orang tua yang memasukkan anaknya ke sekolah tanpa mempertimbangkan kebutuhan anak. Untuk mendapatkan stimulasi optimal tumbuh kembang anak di usia 0 hingga 6 tahun, banyak orang tua yang mempertimbangkan memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan usia dini. Pilihan tersebut juga didukung oleh tersedianya pilihan sekolah anak usia dini yang menawarkan pendidikan dengan berbagai konsep pendekatan, lengkap dengan guru ahli, serta fasilitas pendukung di sekolah. Orang tua yang sehari-hari memiliki kesibukan kerja juga menjadikan pendidikan prasekolah sebagai solusi agar anak dapat mengasah keterampilan sosialnya dan siap menghadapi sekolah dasar. Namun dari seluruh tujuan besar itu, setiap individu anak memiliki karakter dan kecerdasan sosial yang berbeda-beda. Sehingga orang tua harus benar-benar memahami kebutuhan sosial anak dan mempertimbangkan apakah di usianya anak benar-benar sudah siap mengikuti program pendidikan yang ditawarkan oleh sekolah. Ya, saat ini anak usia dini mulai dari 0 hingga 6 tahun berasal dari keluarga milenial, memiliki banyak referensi bagaimana mengoptimalkan anak di usia emasnya atau golden age. Nah, salah satunya dengan mempercayai anak ke pendidikan usia dini. Tepatkah langkah ini? Saya akan menanyakan langsung ke psikolog anak Mbak Roslina. Halo, Mbak Vera, apa kabar? Halo Mas Akbar, Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat. happy. Baik Senang Mbak, mau langsung saja. ngobrol-ngobrol sama Ya, Mas Akbar tentang iya, sekolah dan stimulasi anak. benar sekali Mbak. Langsung saja Mbak, ini sebenarnya tepat nggak sih anak mulai dari 0 hingga 4 tahun ini sudah mengikuti sekolah yang terstruktur begitu? Sebetulnya jenis sekolah kan macam-macam ya Mas Akbar ya. Jadi apa sih kebutuhan anak sebelum kita masuk? Apakah anak sebetulnya butuh sekolah yang cenderung formal, terstruktur, atau sebetulnya anak cukup ya masuk ke kegiatan pendidikan anak usia dini seperti di rumah juga boleh, di PAUD juga boleh, maupun di preschool yang sebetulnya nanti program-programnya, kurikulumnya memang khas untuk kebutuhan usia anak prasekolah, usia dini gitu tadi maksudnya. Nah, kalau kita perhatikan, ya kebanyakan orang tua, ini saya kasih gambaran aja ya Mas Sabar, mudah-mudahan Iya, kelihatan iya, jelas di sana. Ya, saya kasih iya. gambaran. Setiap orang tua merasa bahwa anaknya ya butuh Hmm, distimulasi dari aspek kognitifnya saja, bahwa hmm, anak siap akan literasi, anak siap hmm, baca, tulis gitu kan ya. hmm, Anak ngerti ngeliat buku, anak kemudian suka dengan numerasi, hitung-hitung gitu, ngerti dia kalau ngitung-hitung 1, 2, 3 hmm, dan hmm, seterusnya. Nah, orang tua lupa bahwa anak untuk sampai pada penguasaan ini butuh kematangan di level psikososial, jadi matang secara hmm, psikologis, secara emosional, bahwa dia mampu mengelola dirinya nih Mas Akbar. Dia mampu dengar instruksi, dia punya kebutuhan untuk mengikuti figur otorita gitu kan ya, ada figur otorita lain di hmm, luar orang tua. Anak mampu termotivasi untuk belajar, anak punya empati sama teman-teman, anak mampu nanti bermain sama teman-temannya secara sosial, anak mampu kerja dalam kelompok. Nah, aspek ini ya adalah justru hmm, aspek yang paling penting dalam perkembangan individu karena nanti relate dengan perkembangan kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial sebetulnya. hmm. Nah, apa kabar nih dengan fisik sensomotor? Nah, justru inilah awal dari anak siap nggak untuk fokus memberikan atensi konsentrasi untuk belajar. Jadi aspek sensomotor ini butuh berkembang. Berkembangnya melalui kegiatan apa? Melalui kegiatan bermain sebetulnya. Hmm, hmm. Jadi, itu sebab usia 2 sampai 6 tahun ya dikenal dengan usia the play years, usia bermain. Anak belajar melalui kegiatan bermain aktif, bebas gitu kan ya. Nah, kalau ternyata nanti orang tua, ternyata kebanyakan orang tua kan bekerja. Kadang-kadang pendidikan orang tua bukan psikolog loh ya, juga bukan pendidikan guru anak usia dini. Sehingga orang tua kadang-kadang mengalami kebingungan nih, Mas Akbar, Iya, iya. apa yang butuh dilakukan untuk menstimulasi anak? Karena kalau gizi nutrisi kita udah tahu nih ya, kita Hmm, udah cukupkan bahwa perkembangan anak, tinggi berat badan, ukuran kepala, vaksin semua udah ready, udah lengkap. Nah, hmm, namun kemudian perkembangan emosionalnya, sosialnya, kebutuhan anak untuk bermain dengan teman sebaya, keluar dari zona di keluarganya dan kebutuhan akan stimulasi atas pendidikan, pendidikan yang khas untuk usianya loh ya. Nah, itu sebab orang tua akhirnya mempercayakan anaknya masuk ke
preschooler, ke preschool, bukan preschooler, ke preschool yang ada gitu kan ya. Sayangnya kadang-kadang kita terlalu terburu nafsu untuk hanya mengembangkan aspek kognitif yang tadi saya sebutkan, padahal aspek ini sebetulnya paling mudah berkembang ketika anak memang ready di aspek psikososial dan sensomotornya. Itu yang tadi saya cermati, bahwa anak boleh sekolah, tapi sekolahnya sekolah apa dulu nih? Bukan sekolah formal, karena sekolah formal itu hanya boleh untuk anak usia 6-7 tahun ke atas. Jadi kalau 6 tahun, 5-6 tahun ke bawah, anak dikemanain dong? Boleh pilihan-pilihan pendidikan anak usia dini, di mana anak kegiatannya sebetulnya banyak kegiatan bermain sih, Mas Akbar. Ya, kegiatan-kegiatan yang melibatkan aspek sensomotor, ya kegiatan bermain bersama teman-teman sebaya, dan kegiatan-kegiatan yang melatih motorik halus, motorik kasar, yang sebetulnya nanti dibutuhkan ke depan. Gitu sih Mas Akbar. Baik, berarti bukan hanya melihat dari sisi kognitif, namun banyak sekali faktor, mulai dari psikososial, waktu bermain anak hingga emosional. Mbak, biasanya sih. Nah, itu namanya kesiapan belajar namanya. Iya, Jadi yang oke. kita tata di usia 6 tahun ke bawah ini adalah kesiapan anak, kematangan anak untuk nanti masuk sekolah yang lebih formal. Baik, sebenarnya usia berapa nih yang tepat masuk ke sekolah atau mengikuti secara struktural pendidikan? Tadi yang seperti saya sebutkan, kalau sekolahnya formal, ya, sekolah formal yang sangat terstruktur itu hanya untuk usia 6-7 tahun ke atas. Karena perkembangan kemampuan berpikir anak, perkembangan kemampuan anak mengelola diri dan emosinya, kemampuan sosialnya sudah memadai, alias kematangan belajarnya sudah betul-betul ready. Nah, kalau di bawah itu, umur 5 tahun ke bawah, 6 tahun ke bawah, cukuplah anak ya bermain-main di preschoolnya. Jadi kegiatan, pastikan nih ibu-ibu, bapak-bapak memerhatikan ya bahwa kurikulumnya memang untuk bermain. Jadi belajarnya melalui kegiatan media bermain ya. Kemudian cukuplah anak kemudian di tempat penitipan anak, di PAUD. PAUD itu banyak banget karena berkolaborasi dengan Puskesmas, Posyandu sekitar gitu, Mas Akbar. Kalau beberapa wilayah di Indonesia. Atau tadi bermain di rumah dengan catatan orang tuanya paham apa yang butuh distimulasi dari anak. Lalu bagaimana orang tua melihat atau mendeteksi kalau memang anaknya ini sudah dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang seperti PAUD, TK, dan tidak menjadikan tempat sekolah tersebut malah menjadi trauma begitu? Iya betul, itu sebab nanti anak ada nih kegiatan bermain sekolah-sekolahan di umur 4 tahun misalnya. Anak udah mampu duduk, mampu bercerita, mampu mendengarkan, mampu bermain dengan teman sebaya di sekitar rumahnya atau sepupu-sepupunya. Ini kan salah satu indikator kematangan anak, kesiapan anak untuk kelak masuk ke sekolah yang lebih formal dan terstruktur. Kira-kira begitu. Jadi lihat dari pengamatan sehari-hari pada saat anak bermain. Kalau saya bisa bantu ke orang tua, anak seringkali kegiatan bermainnya sebetulnya menggambarkan kematangan sosial, kematangan kognitif. Ya, coba perhatikan cara bermain anak. Kalau anak masih mainnya lari-lari, masih betul-betul pada usianya udah 5 tahun, 6 tahun gitu ya, tapi masih sukar untuk duduk dengan tenang, masih lari-lari gitu kan ya, nggak memadai gitu ya. Dan sukar sekali untuk memahami konsep-konsep. Nah, ada kalanya memang orang tua butuh membawa anak ke profesional. Kita cek yuk tumbuh kembang anak dan kesiapan anak untuk belajar. Mbak Vera. Nah, nanti kita akan ada pengecekan. Iya. Mbak Vera, ini interaksi apa sih yang cocok bagi orang tua nih sebelum anaknya masuk ke pendidikan yang formal? Oke. Ada banyak, salah satunya kegiatan bermain pura-pura sebetulnya. Kegiatan bermain pura-pura ini paling seru loh, Mas Akbar, bisa dilakukan di rumah, ya main sekolah-sekolahan, ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Paling mudah ketika anak udah punya kakak-kakak yang sudah lebih dulu sekolah ya. Anak-anak sudah tahu bahwa dia akan ke sekolah nih suatu ketika, suatu hari nanti. Nah, kegiatan bermain ini nanti sambil menunjukkan bahwa anak bisa duduk di meja makan gitu secara memadai, bahwa anak bisa mendengarkan, punya interest untuk ngerti itu huruf apa, angka apa, bahkan sudah menguasai secara interaksi dia sehari-hari di lingkungan aja dia langsung paham. Oh, itu bacaannya adalah exit, ya keluar misalnya gitu. Ya, atau ini selamat datang, ini welcome, open, buka, tutup, dia udah ngeh gitu misalnya. Kan anak udah siap secara kognitif. Secara emosional gimana? Dia punya empati nggak? Dia mampu mengendalikan dirinya nggak, bahwa dia mampu punya toleransi frustrasi ya, ketika dia sangat nggak pengen pun dia dia tunggu, saya akan tunggu. Dia mampu menunggu giliran, anak mampu duduk dengan tenang, mendengarkan
cerita dari ibu bapaknya, bacakan dongeng. Anak mampu dengar nggak? Mampu nggak berespons dengan tepat? Mampu Iya. ngerti nggak isi bacanya tadi apa? Iya. Nah, kalau di sekitar, mampu nggak dia main dengan teman-teman sebaya? Kira-kira demikian. Ini kan bagi orang tua yang memiliki banyak waktu atau waktu-waktu berkualitas dengan anak. Bagaimana jika mamahnya kerja, papanya kerja? Tapi ditahan dulu Mbak Vera. Usai jeda kita akan kembali lagi tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Lalu Mbak Vera, ini tadi kan butuh waktu-waktu yang berkualitas dengan anak begitu ya, agar anak mendapatkan perhatian juga. Nah ini bagaimana? Orang tuanya papahnya kerja, mamanya kerja. Ini ada treatment khusus nggak sih Mbak Vera? Oke, ini jadi catatan dulu untuk orang tua dimanapun berada bahwa anak tetap butuh di bawah pengawasan, di bawah supervisi orang tuanya atau figur dewasa lain dalam keluarga. Bisa kakek, nenek, figur pengasuh di rumah yang sebetulnya orang tua butuh latih nih kalau pakai figur pengasuh dari luar keluarga. Dilatih untuk paham bahwa bila perlu ya diikutkan kegiatan-kegiatan seminar khusus anak, ya dilibatkan bareng bersama orang tua agar paham apa sih kebutuhan anak umur 2-3 tahun, 3-4 tahun, 4-6 tahun, karena tiap usia beda kebutuhan emosional sosialnya, beda kebutuhan fisik sensomotornya, beda kebutuhan stimulasi berbahasa atau literasinya gitu, Mas Akbar. Jadi tetap anak butuh ada temennya. Anak nggak bisa dibiarkan sendiri loh. Itu pelanggaran hak anak loh sebetulnya ya. Iya benar. Baik Mbak Vera. Mbak Vera ini bagaimana menghadapi anak yang pertumbuhannya, perkembangannya ini agak terlambat? Oke, itu sebab ini catatan buat orang tua yang sudah punya anak. Waktu hamil kita ke dokter spesialis kebidanan atau kandungan, ya kan? Iya. Begitu anaknya lahir, anak ditangani oleh dokter spesialis anak untuk diukur nih, dipastikan tinggi berat badan, vaksin ukuran kepalanya oke. Ada gangguan-gangguan medis enggak? Namun kualitas tumbuh kembang tetap butuh dideteksi. Di bagian tumbuh kembang di rumah sakit terdekat atau di puskesmas terdekat, pakarnya nanti adalah psikolog klinis anak seperti kayak saya atau teman-teman yang sama, atau psikiater anak. Nanti akan dilakukan pengukuran, Mas Akbar, dari kualitas tumbuh kembang dari aspek-aspek yang 3 tadi saya sebutkan, ya anak sudah memenuhi kriteria untuk usianya enggak? Atau anak butuh penanganan khusus dalam bentuk latihan-latihan atau terapi, jadi latihan-latihan terstruktur alias terapi agar anak nggak terlalu ketinggalan. Jadi kita mau optimalkan tumbuh kembangnya. Nah ini yang jadi catatan nih buat orang tua. Oh perlu ya? Iya, bahkan bisa dilihat dari mana? Bahkan sejak anak lahir, dari kualitas refleksnya, siklus tidur bangunnya, itu butuh dicermati. Kemampuan sensomotornya juga apalagi. Kemampuan anak berinteraksi waktu dia baby, untuk ciluk-ba, apakah dia ngerti, ya, mampu berespons dengan tepat, itu juga jadi catatan penting loh Mas Akbar. Jadi kompleks, jadi punya anak nggak sekedar punya anak, ya diajak-ajakin main, tapi juga diperhatikan stimulasi yang memadai untuk semua aspek tumbuh kembang yang tadi kita sebutkan di awal. Baik. Program apa saja sih Mbak Vera yang bisa kita berikan sesuai kebutuhan anak? Oke, kalau usia 4-6 tahun, nah ini catatan buat orang tua. Ya, anak diharapkan sudah mampu menguasai kemampuan-kemampuan adaptif sehari-hari. Anak udah bisa makan sendiri, pakai baju sendiri, mandi sendiri. Ya, anak sudah bisa bermain pura-pura, anak bermainnya kooperatif. Ya, anak udah bisa mulai mengenal menguasai berbagai macam konsep. Konsep itu apa sih sebetulnya? Kayak gini ya, misalnya nih, ini huruf-huruf apa saja? Atau ini angka apa? Ini jauh atau dekat? Mana yang lebih berat? Mana yang lebih besar? Mana yang lebih panjang, lebih pendek? Mana yang lebih cantik dan lebih buruk? Ini adalah sebetulnya wawasan anak akan konsep-konsep yang butuh dia kuasai agar nanti anak siap untuk belajar, Mas Akbar. Contoh, kemampuan motornya saja. Anak udah mampu menggambar di level apa sih? Orang tua nggak tahu bahwa dalam kemampuan menggambar anak sebetulnya tersimpan ya kesiapan anak untuk mulai menulis nantinya. Contoh, saya contohkan ya. Yuk kita bikin gambar yuk. Gambar coklat segi 4 begini ya. Udah jadi, oh bagus ya kualitas segi 4-nya. Kemudian kita bikin segitiganya di atasnya gitu ya. Bikin segitiga nah jadi rumah sebetulnya. Ya. Kita tambahkan lagi yuk, 1 segi 4 lagi yuk, 4 persegi panjang lagi. Nah kita lihat kualitas anak sudah cukup baik nggak? Atau masih miring-miring padahal udah umur 4-5 tahun.
Sementara kualitas ini penting agar anak nanti kelak mampu menuliskan Iya. huruf A secara baik, huruf Hmm. B secara baik ya. Huruf A saja ya bentuknya seperti ini. Ya kan ya. Jadi kemampuan motorik kasar dan motorik halus, ini motorik halus ya namanya. Ya penting bila memadai agar nanti mendukung kemampuan anak siap untuk belajar di sekolah, belajar menguasai akademis dasar seperti calistung atau baca tulis hitung, Mas Akbar. Itu salah satu contohnya. Mbak Vera, ini ketika orang tua baru sadar ternyata anaknya belum siap nih masuk ke sekolah. Lalu ada nggak sih treatment khusus bagi guru agar anak nggak merasa Ada. terkekang atau punya rasa trauma dengan sekolah? Ya, itu sebab pilih-pilih lagi ya. Tadi kalau memang mau ditempatkan di PAUD atau tempat penitipan anak, pilih-pilih yang betul-betul Ya. kegiatannya informal, semi struktur gitu kan ya. Dan bila perlu, tadi lakukan pemeriksaan ke bagian tumbuh kembang bersama psikolog klinis anak agar nanti ditentukan kira-kira latihan-latihan terstruktur seperti apa yang tepat, karena nanti tiap anak punya kebutuhan yang berbeda, profilnya beda, Mas Akbar. Kalau saat ini saya katakan anak butuh terapi. Terapinya terapi apa ya? Apakah sensor integrasi atau occupational terapi atau ada terapi lainnya? Nah, berdasarkan nanti keadaan tumbuh kembang anak atau profil tumbuh kembang anak. Ingat, anak zaman sekarang banyak sekali terpapar dengan gadget, Mas Akbar. Sehingga kemampuan sensor motornya nggak terlalu berkembang. Mereka nggak terampil secara motorik, baik motorik halus dan kasar. Motorik kasar yang mana keseimbangan, Mas? Ya, minta aja mereka lompat 2 kaki, lompat 1 kaki, bisa nggak jalan di garis lurus gitu misalnya kan, ya kita rentangkan tangannya gitu. Kemudian jalan di garis lurus, bisa nggak? Nah, keseimbangan nanti relate erat kaitannya dengan atensi, konsentrasi, kemampuan anak untuk fokus. Karena semua sensor motor tadi berkaitan dengan kesiapan anak buat belajar dari aspek-aspek atensi, konsentrasi, perilakunya, dan kematangan emosional. Kira-kira begitu, Mas Akbar. Jadi, Mbak. catatan dari saya, yuk ajak anak main-main di umur 2-6 tahun ini. Baik Mbak, ini pertanyaan terakhir Mbak. Ini kan seringkali PAUD atau taman kanak-kanak ini biayanya cukup mahal Mbak. Ini bagi orang-orang tua yang tidak mampu memiliki biaya, bisa nggak sih memproyeksi anaknya untuk siap masuk ke sekolah dasar? Karena memang ada peraturan baru, yaitu sekolah dasar harus sudah bisa membaca dan menulis. Tanggapan Mbak? Jadi sebetulnya pemerintah sudah yang saya tahu ya, 1 dekade ini sih sudah banyak menyiapkan, Mas Akbar. Di tiap lingkungan RT itu ada posyandu dan juga ada PAUD, pendidikan anak usia dini, ya di mana semuanya itu adalah betul-betul mereka-mereka yang berkenan waktu itu mengajar ya, bantu anak-anak sekitar, dan ini gratis loh sebetulnya. Jadi segera bawa anaknya ke sana ya. Saatnya anak mendapatkan stimulasi yang tepat untuk usianya agar dia kelak siap jadi anak bangsa yang hebat nih. Oke? Baik Mbak Vera, ada nggak pesan-pesan terakhir untuk orang tua agar tepat nih memasukkan anaknya ke sekolah? Oke. Kalau kita memang ingin anak kita cerdas, siap untuk belajar, pastikan ya kita matangkan mereka melalui kegiatan bermain yang sesuai untuk umurnya, oke? Baik Mbak Vera, terima kasih informasinya terkait tepat memasukkan anak ke dalam sekolah begitu. Oke, selanjutnya informasi selanjutnya pemirsa, Kardus berhasil memperkenalkan hasil kreasi ramah lingkungan dari kardus bekas. Seperti apa keunikan kreasi kardus bekas ini? Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.